Bagaimana cara memahami ini? Sebenarnya sederhana. Yang pertama tadi dasar ayat, dalil Al-Quran. Rasulullah pernah ditanya, kapan engkau diangkat menjadi nabi? Rasulullah mengatakan, sebelum Adam diciptakan. Dalam risalah saya pernah baca dalam satu kitab, ternyata Nabi Adam itu sempat pernah protes ke malaikat. Dia mengatakan ketika disuruh bersalawat kepada Rasulullah, tapi Nabi Adam bertanya, adakah yang diciptakan sebelum aku? Anta dan pancaji pun Allah Ta'ala diolokku, saya kan yang pertama ini. Kemudian malaikat mengatakan ada, Azza Nurul Muhammad. Yang diciptakan Allah dalam nurnya Muhammad, itulah Ahmad. Makanya Nabi Adam ingin melihat, saya ingin melihat itu, tapi mengatakan engkau tidak mampu Adam. Nabi Adam mengatakan, saya kepingin melihat, mohon izinkan aku. Maka dimintalah Nabi Adam mempertemukan dua kuku ibu jarinya. Isurit pasitungku dua kan tunjuk iman. Kukunya Nabi Adam itu seperti HP Android lebarnya, karena tingginya Nabi Adam itu seperti tiang listrik, bahkan lebih. Makanya kukunya lebar. Sebenarnya apa, Bu? Kuku kita ini itulah kulitnya Nabi Adam. Jadi pemikir misangi olina Nabi Adam, inilah kuku. Ulama kita dulu mengajarkan bahwa ternyata kuku ini bisa menjadi obat. Ketika ingin meminum sesuatu, celupkan kuku. Ketika ada racun di dalamnya, itu bisa tawar. Itu hikmahnya yang diberikan Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu tidak gigi nyamuk, karena memang punya kuku ini kan tebal, kulitnya kan tebal. Makanya ketika dia turun ke bumi, berapa binatang itu tidak bisa mencelakai Nabi Adam, karena memang kulitnya agak tebal seperti kuku. Nah, Nabi Adam mempertemukan kedua kuku ibu jarinya, kemudian dia melihat Rasulullah di situ. Apa katanya? Marhaban bika ya habibi. Ada yang menambah marhaban bika ya habibi ya Rasulullah. Ada yang mengatakan marhaban bika ya habibi qurrat ain ya Rasulullah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang mempertemukan kedua itu, ketika namaku disebut dalam azan, ketika muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mempertemukan kedua kuku ibu jarinya dan dia mencium ke hidungnya sambil mengusapkan kepada matanya 3 kali sambil membaca doanya Nabi Adam, maka tidak akan matanya hingga dia meninggal. Itulah hikmahnya kenapa kita mengusap mata 3 kali ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah dihafal? Apalagi? Kalau tidak hafal, pakai yang kedua. Salah satu obat yang dianugerahkan oleh Allah adalah air wudhu. Ketika kita berwudhu membasuh muka, jangan tutup mata. Itu obat mata. Jadi kalau mengusap muka, kalau membasuh muka ya, membasuh muka, pertama jangan buka dulu, tutup. Yang kedua dan yang ketiga itu dibuka. Itu obat mata. Supaya tidak pakai mata itu. Insyaallah berkahnya itu ilmu. Bahkan ada air ketika kita sudah berwudu tapi tidak selamanya. Dia hanya menenang. Ya ketumanjenne, kemudian baca doa sesudah wudu, mengangkat kedua tangan. Ada air di ujung siku. Ada air itu yang agak geli, tapi tidak mau jatuh. Bersamaan itu kiri kanan, kemudian di ujung hidung. Kalau ada di siku pasti ada di hidung. Tapi kalau tidak ada di siku, tidak ada juga di hidung. Itu agak gatal, agak geli. Dia seorang cuma usap begini, kasih begini, agak gatal. Itu jangan dibuang. Itulah namanya air berkah dari wudhu. Ambil air itu kiri kanan, kumpulkan dengan yang 3, akan sholawat 7 kali baru diminum. Itu untuk napas. Kalau orang biasa kena penyakit asma, itu obat. Tapi tidak selamanya. Orang yang lemah fisiknya pakai itu. Ada anak-anak lambat jalan karena kemungkinan tulangnya tidak kuat, suruh minum. Itu obatnya. Itulah berkah wudu.
Selain itu ada juga di dalam hadis, kita bisa dapatkan di beberapa kitab, nareko ulang ngepai di bulan Nisan, bulan April, hujan 3 malam berturut-turut. Malam ini hujan, besoknya lagi hujan. Dikumpul air 3 malam ini, kemudian dipakai berwudu. Sisa yang dipakai berwudu bukan bekas wudu, sisanya itu diambil obat. Itu di bulan Nisan. Lain dengan air Al-Quran. Kalau air Al-Quran dibacakan. Kemudian, kalau masih tidak bisa dengan mata, kalau membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada kalimat Sami'un Basir. Letakkan kedua ibu jari di atas lapas itu, kemudian masukkan ke langit-langit, baru baca salawat, usapkan ke mata 3 kali, baru kasih lewat ke kuping, tekan rai. Kalau sudah berdengung, bacalah haula wala quwata illa billah, supaya matanya tidak buta dan tidak berubah pendengarannya, kemudian dia meninggal. Itu obatnya. Kalau masih tidak bisa, pakai yang keempat, pergi ke toko kacamata, ukur, bayar, baru pakai. Itu yang terakhir. Inilah sebenarnya ketika kita kaji lebih dalam Nur Muhammad yang disebut dengan Ahmad. Makanya itu salawat Abu ada 2. Ada salawat yang pakai Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang pakai sallallahu ala Muhammad. Yang bentuknya fi'il madhi sallallahu ala Muhammad. Ada yang fi'il mudhari Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ada fi'il madhi? Kenapa ada bentuk lampau? Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, malaikat sudah bersalawat. Tapi salawat yang dipakai itu salawat sallallahu ala Muhammad. Itulah yang disebut dengan salawat Jibril. Itu di situ kuncinya. Makanya salawat Jibril ini sebenarnya kalau ada yang dibangun tidak mau selesai, bacakan 1000 kali. Saya tadi sempat dengar ada wakaf ya, ada wakaf untuk masjid. Saya sering sampaikan, masyarakat kita banyak yang tidak tahu tentang wakaf pembangunan. Wakaf pembangunan itu untuk masjid itu luar biasa Pak. Cuma kadang orang sampai dengan sekolah, madrasah, pondok pesantren, orang yang belajar di pesantren itu pahalanya tidak sebanyak orang yang berwakaf. Mana yang lebih banyak? Lebih negai pahala atau wakaf? Karena itu dikumpul pahala guru yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala panitia yang mengelola di situ, semua dikumpul pahalanya itu, kemudian disatukan, baru dikasih ke yang berwakaf. Tapi tidak dikurangi tadi ini yang belajar dan yang mengajar. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajar, tidak ada yang belajar kalau tidak ada tempat. Jadi aja tak kena negara santri, tidak, yang lebih banyak pahalanya yang berwakaf. Karena tidak ada santri belajar, tidak ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat. Maka yang mempersiapkan tempat itu pahalanya 3 kali lipat lebih besar dibanding yang belajar. Jadi guru jangan bangga, saya mengajar di pondok banyak pahala, lebih banyak pahalanya itu yang berwakaf. Kan begitu ya Pak. Makanya kalau masjid, panitia masjid yang menyapu di masjid, yang sholat di masjid, yang ngurus di masjid, itu dikumpul semua pahalanya. Yang azan di masjid, yang imam di masjid, dikumpul semua. Baru berapa? Misalnya 1 juta pahala, itu dikasih ke yang berwakaf. Begitu juga Pak. Makanya itu harta yang tidak pernah dikurangi, hanya bertambah. Kalau umur Pak paling tinggi 70. Likulli sain hasabi wa hasabi ummati baina 60 wa 70 kata Nabi, antara 60-70 tahun. Karena Nabi memang berdoa, umatku jangan terlalu panjang umurnya, nanti kalau dia berdosa terlalu banyak dosanya. Bayangkan umatnya Nabi Isa sampai 900 tahun. Kalau dia main judi minimal 800 tahun dia berjudi. Kalau umatnya Nabi Muhammad main judi Pak paling tinggi 30 tahun berhenti karena tidak kuat dilari. Begitu. Jadi namanya dosanya. Itu yang diminta Nabi, jadikan umatku terakhir. Yang kedua, jangan panjang umurnya.
Ketika dia tidak datang kepadamu ketika engkau panggil dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya saya kasih tahu, kalau suaminya senang-senang tinggal di rumah sama istri, usahakan rajin sholat, perbaiki sedekah. Kenapa? Karena Allah beri nikmat. Karena kapan kita tidak sujud, maka Allah akan datangkan satu musibah yang menyebabkan kita bisa sujud. Karena ada orang begitu, Pak. Waktunya senang-senang sama suaminya, dia nonton sinetron. Sekalinya pacaran suaminya, baru bangun tahajud. Iya. Magi na bermasalah lah kita, karena Allah panggil kita dalam keadaan senang tidak datang. Nah, Nabi sudah minta panggil dia dalam keadaan senang, kalau tidak paksakan dia datang dalam keadaan susah. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin kita jauh dari Allah. Makanya dia minta, jangan kau jadikan umatku jauh darimu ya Allah. Itu kuncinya. Makanya saya kasih tahu, ibu-ibu, kalau suaminya cinta sekali, jangan lupa sholat. Bangun sholat subuh tepat waktu. Kenapa? Karena kalau kau tidak bangun sholat, pasti Allah akan datangkan masalah. Ini nggak tahu. Macandri menilainya apa matahajud. Mau tuh masukin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macandri nilainya karena waktunya santai dia nonton sinetron, putar kelilingi warung, lewati masjid. Kan biasa begitu. Makanya masalah kadang itu, Pak, nanti kita nikmat dalam ibadah ketika ada masalah. Nanti nikmat. Makanya itulah makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukuri nikmatku saya tambahkan. Tapi kalau kau tidak bersyukur, ingat azabku. Karena kenapa? Dia Allah pakai ingat, ketahui. Iseng. Kenapa? Karena kau harus tahu, saya sudah kasih nikmat kau lalai. Oh, dengan cara ini. Kemarin orang mengatakan Palu diazab. Saya mengatakan enggak. Palu itu ada 7 orang mati syahid, Pak. Semua yang kena Palu itu mati syahid. Orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Orang yang mati tertimpa bangunan itu mati syahid. Orang yang tertimbun tanah itu mati syahid. Reruntuhan longsor itu mati syahid. Nah, orang yang meninggal di Palu itu cuma ini yang 3. Mati tenggelam dengan tsunami, mati likuifaksi dengan gempa, itu semua mati syahid. Cuma mungkin kita melihat itu bala, tapi ketika kita tarik ke hakikat, itu cara Nabi menyelamatkan umat. Ketika kemudaratan besar, muncul masalah tidak bisa diselesaikan, maka akan ada musibah, tapi musibah itu bisa menyelamatkan kematiannya. Coba, pamasena po Allah Ta'ala lakukan nabi. Jangan khawatir, Pak. Kita ini umat yang sudah sangat disayang. Cuma kelewatan kalau kita tidak tahu diri. Iya, kelewatan betul. Makanya kalau dipanggil maulid saja tidak mau datang, tidak dengarkan ceramah, datang dulu, dikasih lagi makanan, tidak mau datang. Masya Allah. Saya bilang, sampai saya biasa geleng-geleng kepala. Bahkan ada yang lebih parah, menganggap orang yang maulid itu masuk neraka. Saya bilang, waduh, ini yang lebih parah, tapi tidak ada di sini. Tidak ada juga. Memang ada 2 versi. Ada orang tidak bermaulid, angkat tahu dia nama maulud, nasabah mitau iktigau jama-jama, wadingnya nasabari natamaranaka. Jadi orang yang tidak bermaulid itu takut melakukan sesuatu yang tidak pasti perintahnya. Nasabah dia takut masuk neraka. Tapi orang yang bermaulid itu dia berlomba-lomba mencari kebaikan untuk supaya dia bisa masuk surga. Tidak usah berdebat. Yang tidak maulid itu takut masuk neraka. Yang bermaulid itu pengen masuk surga. Ketemunya di mana? Ini kuncinya, Pak. Mereka itu kan mengatakan kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru itu adalah kesesatan, dan yang sesat itu masuk neraka. Dan maulid ini tidak ada perintah langsung. Adakan maulid, adakan ini, tidak ada. Tapi Rasulullah, dalil maulid yang paling kuat yang saya pegang sampai hari ini, Bukhari Muslim, adalah puasa pada hari Senin. Kan Rasulullah ditanya, ya Rasul, mengapa engkau puasa hari Senin? Agak nasa minta, karena saya lahir hari Senin dan wahyu pertama turun hari Senin. Tapi saya sering tanya ini, kita lahir hari apa? Seandainya Rasulullah lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu.
Seandainya Rasulullah lahir hari Sabtu, maka dia akan puasa hari Sabtu karena dia puasa hari kelahirannya. Cuma kebetulan dia lahir hari Senin, makanya puasa hari Senin. Pertanyaan saya, bapak ibu lahir hari apa? Kalau bapak ibu lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Lah waduh, manrasa nak dia Ustaz. Tu 5 puasa sini ngapo mak? Dena kawa puasa Raba? Ndak salah. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Rasulullah berpuasa pada hari kelahiran. Satu hadis, 2 hukum. Tapi apa padilannya? Ya na angka tahu ma puasanya asoja jianganna dega galasa solagi watak kalina. Ndak kena kolesterol, ndak kena rematik, ndak kena asam urat. Apalagi kalau tekanan, ndak. Kalau orang puasa kanker itu juga ndak kena. Orang yang puasa pada hari kelahiran itu puasa tirakat itu. Cuma persoalannya dari diri sama kada suara ke gaji. Ini yang susah. Ini yang susah. Termasuk saya Pak. Di kalender saya itu lahir hari Senin. Ketika saya belajar sama guru tak di Biran, saya dikasih tahu, nak kau lahir hari Rabu. Karena salah satu karamahnya beliau, ia kunita tahu ini sama kada sokona jaji. Saya itu dikasih tahu kau lahir hari Rabu. Saya bilang enggak, saya lahir hari Senin. Karena di kalender tanggal saya lahir tanggal 12 bulan 12 tahun 83. Jadi saya bilang itu hari Senin pas. Ternyata saya tanya ke orang tua, dia bilang kau lahir hari Rabu pagi. Saya bilang cocok di kalender yang salah. Jadi ternyata memang Pak, puasa di hari kelahiran itu termasuk ke hari pasuruan. Itu puasa di hari kelahiran. Dan dia sejarahnya tidak pernah sakit, hanya demam, panas tubuhnya ketika menjelang kematian. Itu isyarat terakhir. Sayyidina Ali itu puasa di hari kelahiran. Hanya sahabat Nabi itu kan punya nama Pak. Sayyidina Ali disebut dengan karamallahu wajah, dikeramatkan wajahnya. Kenapa dia keramat? Salah satu yang dilakukan Sayyidina Ali terus menerus sehingga dikeramatkan itu tidak pernah melihat kemaluan, sehingga Allah keramatkan wajahnya. Itu khususnya. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sehingga dipanggil dengan karamallahu wajah. Kalau kita Pak anunya orang kita mau lihat, banyak tidak keramat wajahnya. Ini yang parah. Kalau Abu Bakar itu dipanggil dengan As-Siddiq karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Umar dipanggil dengan Al-Faruq dari kata Furqan, bisa membedakan halal dengan haram. Tanya Umar itu Pak, kalau makan makanan itu haram pasti dia muntahkan. Perutnya tidak bisa menerima makanan yang tidak halal. Itu Umar. Saya cari-cari di kitab apa amalannya Umar sehingga bisa begitu. Ternyata ada itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca 7 kali sebelum makan. Niatkan kalau itu makanan tidak baca basmalah orang sembeli, maka akan keluar makanan itu. Itu amalannya para ulama. Itu yang dipakai Umar. Jadi saya kasih tahu amalannya. Saya tidak sembunyikan Pak. Silahkan diamalkan. Kemudian Rasulullah nunnya itu disebut Ahmad. Kita kaji sedikit dulu ini Ahmad. Alif, Ha, Mim, Dal, 4 huruf. Ahmad. Kalau berdiri itu simbol huruf Alif. Kalau orang ruku itu simbol huruf Ha. Kalau orang sujud itu simbol huruf Mim. Kalau duduk itu simbol huruf Dal. Makanya A, Ha, Mim, Dal, tulisannya Ahmad. Makanya sebenarnya orang sholat itu adalah Ahmad. Itu gerakan. Nah, ini baru sholat ini. Kepala kan ini huruf Mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf Mim, kaki ini huruf Dal. Tulisannya Muhammad.
Makanya lapas di tubuh itu Pak, kalau orang mau dalami itu, saya pernah sedikit mengkaji ini bersama guru, oh ternyata luar biasa. Saya baru sadari, oh ternyata semua lekuk tubuh ini itu ada lapas. Jadi kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Orang sholat Pak, kalau berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk dal, tulisannya Ahmad. Tubuh ini terbuat dari api, air, angin, tanah. Api sifatnya berdiri, simbolnya alif. Kalau angin, ruku, simbolnya huruf H. Kalau tanah, sujud, simbolnya huruf mim. Kalau air, duduk, simbolnya huruf dal. Jadi biar jasad kita itu juga dari Ahmad. Itulah maknanya laulaka ya Muhammad lama akhlakul Muhammad. Itu maknanya. Saya tarik lagi sedikit. Saya tidak mau, karena ada kajian lebih dalam, itu bahaya kalau dibuka. Ini banyak anak muda ini. Saya tidak bahas itu. Coba kita lihat tangan ini kan angka Arab 8, ini angka 1. Ini kan nomor angka Arab itu nomor 8 menghadap ke bawah. Ini angka 1, di sebelah ini 8 angka 1. 1 adalah 18, 1 81. 18 ditambah 81 itu 99. Itu asma Allah. Kenapa orang berdoa itu mengangkat tangan? Itu asma. Kemudian tangan alif, lam, ha. Makanya tulisannya Allah. Tas 100. Jadi kalau orang masuk ke lapas ketemu itu. Makanya sholat itu Ahmad, yang sholat itu Muhammad. Jadi kan kata dena sempajat tanya tahu ya tuh, tahu-tahunya. Itu kuncinya. Makanya sampai hari ini saya selalu mengatakan tidak ada alasan Anda tidak sholat. Karena satu-satunya ibadah yang tidak dititip cuma sholat. Zakat kan dititip, puasa dititip, haji dititip melalui malaikat. Nanti malaikat yang sampaikan ke Rasulullah melalui Jibril. Tapi sholat malaikat pun tidak bisa. 360 sayap Jibril tidak bisa melewati ke Sidratil Muntaha. Coba, hanya sampai ke lagi ke-7 alam istawa dia tidak bisa tembus. Dia sudah berusaha. Jibril mengatakan, saya hancur Muhammad kalau saya naik bersamamu. Dari situlah Imam Bakar mengatakan, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril cahaya, engkau cahaya, tapi cahayamu lebih tinggi daripada Jibril. Tapi banyak orang salah pahami. Dia kira nur Allah dengan nur Muhammad, sehingga menganggap ini musyrik karena dia tidak paham. Itu makna anta nurun fauqa nurin. Kita ambil sederhananya. Saya ambil bahasa sederhananya. Tidak ada ibadah Pak yang bisa dilakukan ganda, yang bisa melakukan ibadah ganda. Sholat itu pasti bertunggal. Orang naik haji Pak masih bisa main handphone. Orang puasa bisa nonton TV. Orang keluarkan zakat bisa bicara. Tapi orang sholat tidak bisa nonton TV, tidak bisa main HP, bicara pun tidak boleh. Jadi penghambaan total yang tidak ada yang mencampur kecuali semuanya sujud, hanya sholat. Makanya tidak boleh diwakilkan. Seandainya bisa diwakilkan enak, kasih tahu saja suami tak pergi mau ke sawah. Kalau galungnya mak dompet, dia pemasak pejalorok kedua ketujuh kucicam. Iya. Seandainya bisa, tapi tidak bisa karena nafsi-nafsi. Makanya Nabi mengatakan orang yang sholat pasti saya kenali dari kemudian. Kenapa? Karena orang yang sholat itu mendapatkan Ahmad, nurnya. Koneksikan nurnya dengan kita. Nah yang bisa terkoneksi itu cuma sholawat. Tidak sama zuriyahnya Habib ini, tidak beda. Kalau dia sudah terkoneksi secara darah. Kalau kita terkoneksi dengan nurnya saja. Makanya orang bersolawat terkoneksi. Ya komeki pasti sumpungi ruh tasibawa nabi tak solawat. Kapan berhenti solawat terputus.
Makanya ulama kita dari dulu mengajarkan dalam tarekat, ya kumakka aja taumu baca Allah, ya kumakka aja diumu baca Muhammad. Jadi setiap pemelangka Allah Ahmad, Allah Ahmad, atau Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kalau kau duduk napasmu, ya kumu getangi napasmu baca Allah, ya kumu pasui napasmu baca Muhammad. Jadi setiap tarikan napas dan langkah kaki itu selalu hadir nurnya Rasulullah. Kan begitu gitu. Cuma ini tarekat agak berat karena kalau sudah buka WA hilang. Ini agak berat. Harus telaten. Makanya ulama kita menyuruh bersalawat dan tidak ada yang bisa merubah nasib yang buruk menjadi baik kecuali salawat. Apapun yang melekatkan Nabi itu pasti mulia, Pak. Telur saja begini. Ini karena peringatan Maulid kita bawa telur. Kalau ada orang Pak di rumah dikasih telur masak 1 biji pasti dia marah. Coba kasih telur Maulid 1 pasti dia senang. Ya nang kata Pak talir rata loci di na cepatok kahaya. Napa pada ke anak-anak yang lipat teloci ji. Tapi coba kasih telur Maulid yang sudah dihiasi pasti berterima kasih. Kenapa? Karena dia melekat ke Rasulullah. Tidak ada Pak kemuliaan. Kita mengatakan mulia penceramah, tidak mulia. Nah yang dia bahas itu Rasulullah. Tidak mungkin mulia kalau dia tidak membahas Rasulullah. Itu kuncinya. Orang mengatakan orang berilmu, nah ilmu dari mana Pak kalau bukan ilmu dari Rasulullah? Dari situ. Semua yang mau imam itu mulia karena dia menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin sholat, bukan sebagai Rasul. Makanya dia dimuliakan. Tukang azan itu mulia karena perintahnya Nabi ke Bilal dan itu berlanjut ke kita. Cuma imam dengan muazzin yang lebih banyak jaminannya itu tukang azan. Makanya yang lebih cepat dapat surga itu sebenarnya muazzin, bukan imam. Itu dijamin Pak. Ma'azana hamsu salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak ada yang gantikan, kemudian meninggal pada hari itu, Rasulullah mengatakan pada halal jannah. Man azana hamsu salat summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 tahun, tidak ada yang menggantikan, dia terus yang azan, wajib alaikumul jannah, wajib dia masuk surga. Tukang azan bukan imam. Saya pernah tanya sama guru tak, biasa guru tak Profesor Dr. Kuresia, Pak Prof, magi Pak Pang ini jamin tama suruga, masih jak megalan ada jaminan dan imamnya deh, akan asa guru tak, memang lebih tinggi jabatan imam. Anu namanya muazzin. Nomor sidina dia itu gak Pak terlambat Pak. Angka ke Pak Bapura pipatai nangkah. Ya imamnya dari kamar kita nak pengkah. Satu. Itu memang begitu. Yang kedua tukang azan itu belum masuk waktu sudah ada di masjid. Kebanyakan kita nanti sudah azan baru kita datang. Makanya Imam Malik maka daya nang kata ubat kita nalo tahu kutu ya. Apa yoli pinapelo? Enang kata yoli pinapelo tahu kutu. Tapi ya kong kami memang inapa mangoli teh orang rajin. Jadi orang yang rajin itu datang di masjid sebelum azan. Oke, wah saya sholat sunat di rumah Pak Ustaz. Kalau begitu baru wudu memang sebelum masuk waktu. Tunggu waktu di rumah. Tukang azan juga itu sempurna sholat sunnahnya. Kalau imam enggak, dia sendak. Tapi imam itu Pak ada tempatnya khusus. Dibangunkan istana di tempat yang paling tinggi. Kalau tukang azan paling panjang lehernya. Kalau dia kemudian bisa dikenali. Makanya di masjid ini bagus kalau angkat tukang azan 5 orang supaya banyak yang masuk surga. Dah apa Pak, bikin panitia masjid 100 orang. Ini mereka gaya panitia masjid, namun 50 tahu tama, namun 100 tahu 300. Maka dah, mereka ada pausa. Tidak usah khawatir, nah tidak digaji. Iya, angka ke panitia masjid pagaji. Tidak ada. Saya Pak masjid dekat rumah itu mungkin masjid yang paling banyak panitianya. Namun Pak Boto pada matosan. Makanya mage aku menyamang. Nanti dia punya bambu banyak. Kalau kita mau cor masjid, lantai masjid, bambunya dikasih tahu panitia kok. Kadang-kadang tujuh nadena kalau masjid, kadang utamanya tas subang, kalau mulai selesai. Kalau SA gimana memang pengurus sarjana alam gaib tidak memang jama.
Saya kan prinsipku gampang, nah tidak digaji. Tidak sama kalau guru ada SK-nya mau dapat gaji. Kalau panitia masjid, agak panitia masjid digaji. Nah mau si ratu tahu, kebetulan mari gagah. Rapat hadir 10 orang tidak masalah. Nah, memang tapi di masjid itu memang banyak, ada 4 macam. Angka goncing pas, angka goncing Inggris, angka to goncing pokah, angka to goncing polo. Iya. Kaya sa goncing pas, sini minis sana jama, mapatu radio ni bawah. Suruh kasih menyala kipas, nasa ide isa na kontak na tumatuk. Disuruh ibang, nasa ide isa bange. Suruh kama dito na melo, pasari nasa ide nilay. Sini mi, mapatu radio ni bawah. Goncing pas niya tu. Angkat tu goncing Inggris, oh na jama manang. Ale na mapatuwe, ale na mapatu kipas, ale na masering, ale na topang, ale na to kama, ale na to memang. Kunci Inggris ya. Angka mako atu pokok na dega aga hale na manang. Angka panitia masigi mako tu pak. Dega pokok na latu mapatu kipas, mapajalawe, mapuni radio. Ale na to na maseri. Ale na to na pa uray bakamay na palupa mancagimang. Ale na mana may masagi. Kunci Inggris. Angka to kunci pokah. Radio na pajala salah-salang. Rapa itai dei gaga, angka si rapa dei siga kerja bakti, goncipok kayak itu. Sabar memang ketahui. Saya itu sama dengan Pak Jamat tadi mengatakan begini, ada angka tahu di sitongan natan neje tahu pasiasi. Memang Pak, ia tu basawi, mana sah angka tahu kasiasi, angka tahu peri. Ia kau tahu kasiasi, tahu orang miskin itu. Ia kau tahu peri, mega gagana, atinna ni maciki. Si salah memang. Ia kau makan dia tahu kasiasi, melo iman rena de gaga, de meto na gana. Tapi aku makan dia tahu peri, angka motoro na melo iman moto, tahu peri itu. Ia na tumay gato 5 kilo surat keterangan kurang mampu. Penuh kantor lurai, dia na may capu ya tu. Yan ang kasih bantuan, ang kasih makulawan nga galot terima BLT tanya tahu kasiasi tahu peri ni si salah memang Pak si salah dia tu bicara ogi melempu tu iya dia namanya capu ya tu Pak angkau tahu na cini may pagan na idua namo mega gagan na to 5 cibi pa penadina gitan niya tahu kasiasi tahu peri ni. Ia tu nak kena gurunta, ia komeko maka pengurus masigi bendahara, aja na tahu sogi maka tahu masagena. Abang mega tahu sogi masih ke? Mega. Tapi itu kagak boleh kagak punya kampung. Iya, Bu, Kampalanda Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Sampai orang Yahudi makan Nasrani mengatakan orang Islam mereka berseperti mereka tidak takut miskin. Nah dia gak tahu Pak Raji masih ada kekasiasi. Nabi sudah sampaikan dan tidak mungkin Nabi berbohong bahwa tidak ada orang yang bersedekah itu miskin, tidak ada. Siapa nih kare? Angka kata mabas kasiasi, tidak. Dan tidak pernah orang hidup miskin karena banyak bersedekah. Karena Allah yang kasih tahu Rasulullah, ada orang yang saya beri amanah, saya titipi rezeki untuk dia salurkan ke orang. Tapi ketika dia tidak keluarkan, saya pindahkan ke yang lain. Makiro. Makanya silakan bersedekah, sedekah muki. Pak balu-balu, mega ke Pak balu kowe. Wah. Boleh ni macam-macam Pak balu. Iya, boleh ni macam-macam. Yang kota pakinya namo tatutu warunta mata jatuh tahu. Apakah jadi ini? Tapi bicara gitu. Iya. Makanya kita lihat. Dia nama diulang. Aja togi. Tapi namo tatutu warungnya mata aja tahu namo mag siya kaya ganang pabalu tatay lakoy. Dia namelo mabalanja tatay di ngerang.
bacaan nama ponco, 38. Malempu, mabasa, mapasikoa. Ayo roh. Apa lagi? Oh iya. Alhamdulillah. Ya itu. Makanya ti diogi ko to melosong pa napak guru pakai Abu Bakar tatur dioloku, Ali ri atauku, Usman ri adioku, Umar ri monriku, nasalipuri Nur Muhammad, baraka doa la ilaha illallah. Tanya baca pakai Abu Bakar itu as-Siddiq palayolo ila piuin. Ali di atauna urus di agamana. Usman di kiri maciomo tu dalle. Ya kung kataw mata ng ase pasti macio serri itu. Tapi yang kataw mata na serri itu gaga ase itu. Urus di agamanya macio dalle. Ya korek dalle aja melalung. Sapa bawan apa pede mulalung itu pede mabela. Agak beda. Desa kiruntu kalau lumanu si bapak sapaman si sar. Ya ko pala lumanu namo dara natay no lato sobe wajud na persola di belakang. Sapi sandala natay urusa yang penting natikang pali matandre ni dua natikang na poso. Pala lumanu itu ya ko pasapamanu de tenang. Ya ko naruntu ni nasong kamuy matupi. Rewa lo bolaan malaban ni. Nah, natalay bani lolo manu eta marabangi. De na lalu natikang. Makanya ko lali celengannya tatariban ni dosa bulan dia. Tabahan nih. Iya. Aja muna mega. Itu ampai Gus Dur waktu naman si presiden narubah dia. Gambaran uang 1.000 kapitan pati murah, tidak pakai baju, pakai barang. Di sisa bui. Di 100 sabu Soekarno, masongko majasa. Betungan ya kome kalau masigi sampai di majasa isi masongko aja nih yang mak bangkunya dia nak baju-baju. Tabahan nih. Makanya ya tuh di sisa gue si badi siratu ya pernah penyewap. Si runtui nasang di sisa mu kinro boleh. Si bamoki besok ko pabarre jaji masamangi jaji makan jamana malagi mana ngalewe. Aga manatui ko nama Allah. Nomor untuk mana tuh lili gue kita nasa nih tuh mulus mobil kinro ko boleh usap aku ko kantor na pacama di ko gaga usap ako ko pabaluikin ko jelo tiga ako ko kantor na Pak Bupati ko anggota dewan usap pa dito ko gaga lo ka ko pabaluote ta dito ko kinro mema ko lo na napagisiron tuh na masulamanan ni gitu lili gue maka dari sisa gue udah mengang kasih gaga ko tuh ya o ko mapabalu kaju itu layak jakat toma tabani nasa kalili ko polo-polo manang tapi maka dari sisa gue tapi ingkato onro di siratude nang kau runtuk ko dari di siratude cenderung nasa ko celengan na masigi maka dari siratu nasa memang angka muka itu tapi ya igat tengah isorong ame matama salagat teng itu ya nala jadi makanya saya wasiatkan sebenarnya tidak ada orang miskin karena sedekah itu Nabi sudah sampaikan. Dan sedekah paling bagus adalah sedekah Jumat dan sedekah subuh. Karena sedekah subuh dua kelompok malaikat ketemu, penjaga malam dan penjaga siang. Makanya semua amalan di waktu subuh itu mustajab. Salat subuh disaksikan oleh malaikat, doa di waktu itu, zikir di waktu itu. Makanya kalau ada masalah pakai sedekah subuh. 40 subuh bersedekah terus, baru berdoa. Itu Imam Nawawi di Dimashqi mengatakan itu bisa bertawassul dengan sedekah subuh 40 subuh. Tapi cara sedekahnya beda. Jangan ambil uang 2.000 masukkan, jangan. Kumpulkan semua uang di satu. Uang 100, uang 50, uang 1.000, kumpulkan semua. Kalau celengan lewat, tutup mata, tarik satu lembar, masukkan, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Maka dari Allah Ta'ala ini ataku malingak dena bilangan ngak nalingak itu bilangan berewa.
Itu kuncinya. Kalau kita tarik 50.000 seluruh lagi mas. Jadi masalah. Baru mintanya macam-macam. Sama berdoa Pak. Hari Kamis itu Nabi puasa karena di situ pahala di store. Senin puasa, Kamis puasa, hari Kamis dilapor. Sama di guru ada laporan bulanan. Jadi setiap 1 bulan dilaporkan. Kecuali ada waktu tertentu itu. Makanya berdoa hari Senin belum dilapor, Selasa belum dilapor, Rabu belum dilapor, hari Kamis baru dilapor. Makanya kumilau dongi jangan berubah-ubah. Senin milau sepeda, Selasa milau motor, Rabu milau oto. Kaso Kamis ini mendrek bangkana, dia dilapor. Toh? Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat ya, gaji itu mempakai. Pusing juga malaikat itu. Oh kemarin minta sepeda, ini hari minta motor, ini minta mobil, apalagi besok ini. Makanya ijabu 2 yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari jangan ganti. Sampai kalau ada anak datang, mak belikan kak sepeda, besoknya mak belikan kak mobil-mobil, besoknya lagi mak belikan kak motor-motor. Bulan dan ada kayak skrip, begitu masuk. Coba kalau begitu. Makanya kalau ada anak, mak belikan kak sepeda, besok lagi mak belikan kak sepeda. Pulang dari kantor, mak belikan kak sepeda. Mau lagi ke kantor, mak belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak selalu bilang, mak belikan kak sepeda, pasti kita belikan. Kalau ada uang. Allah juga begitu. Dari situlah makna doa diterima ketika hambanya istiqamah meminta. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izadaan. Ada kalimat izadaan. Ada orang berdoa juga tidak berdoa. Ayat proposal. Tapi tempat berdoa paling tembus dalam sholat. Karena tidak ada perantara. Sujud terakhir minta. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sehingga minta dalam hati, jangan dilepaskan. Karena sholat itu adalah tempat meminta. Kalau di luar sholat banyak yang menghalangi, kalau di dalam sholat langsung tembus. Makanya sholat pakai kesah, sifat bicara langsung sifat Allah Ta'ala. Jangan kita baca saja terus tidak ada doanya, isi walabolin singgah minta. Ada 7 itu dalam sholat, waktu paling bagus. Cari itu Pak, saya tidak kasih tahu. Kemudian saya kembali, Rasulullah ini nurnya. Makanya dari situ semua segala sesuatu diciptakan. Degaga makanan apapun Pak, itu dari situ. Makhluk yang ada di muka bumi itu dari nurnya Muhammad. Kita juga dari nurnya Muhammad. Makanya ini ada ilmu. Kalau orang mau makan daging, takut kena kolesterol, bacakan sholawat. Orang Bugis maka ada alai Pak Burah. Cara anak peko gampang. Maka ada bami ko ogi, uluk ko nuru Muhammad iban caji. Uluk ko toka nuru Muhammad iban caji. Tama ko moncaji Pak Burah di dalam nawatak kali. Makan. Yan na ito na, kadalay Pak Burah. Dito nakasolang, narikumupodannya selena. Coba. Cuma kita dia peniandre, wahai kolesterol ini, ay asapurat dia, ay tekanan dia, stres memang ke. Orang Arab Pak bisa makan kambing 4 orang 1 ekor, itu habis, tidak kena kolesterol, baru tidak makan obat kolesterol. Kenapa? Karena dia yakini azza min nuril Muhammad. Kan itu, ya nanti nak ada tomat dulu, alai Pak Burah. Ambil sebagai obat. Obat memang itu yang dipakai. Saya masuk ke sini. Kenapa orang Maulid Pak selalu pakai batang pisang? Karena batang pisang simbol sifat Rasulullah. Malam lurus. Angka ke batalo ke majiko. Tato bata ko na sabak lempu, mubasikal din na sabak gatang, akawali ko na sabak adatungan, musandri di Indo ambot tama pasilang, alay sipa na way, nalay mariaway na miga kigunan na lompadan na dipancay. Yang kedua, pisang itu kalau berbuah, yang kelihatan dulu jantungnya, tidak kelihatan buahnya. Artinya segala sesuatu yang kau mau kerjakan awali dari keikhlasan. Jangan hitung dulu sekian keuntunganku baru mau jalan.
Karena manusia cuma punya dua kedudukan, dua ini tugas tak, berusaha, berdoa, kesimpulan terakhir serahkan ke dia. Selesai Pak. Burut tak dulu begitu. Makanya saya itu sebenarnya Pak, kadang di ceramah begini ada beberapa itu yang menguji, mungkin dia menguji. Saya bilang mudah-mudahan bisa istiqomah. Ada yang menguji, ada beberapa ujian. Kita penceramah itu jarang selamat juga. Makanya jadi makmum itu paling bagus. Meki matin ror tata kilolongan apalah. DP gaga talolonga ceramah apalan tudang itala. Ya koto dikedo ya toda tu soko itala. Nah, makanya kan dari situ. Cuma semua hadis itu Babu ada hikmahnya. Saya kemarin sempat kaji, oh ini manfaatnya. Termasuk kalau makan jangan kasih lewat tangan ke depan. Biasakan koko baki itu tangan kita kayak eskapator. Jauhnya dia mau ngambil begitu. Jangan ambil yang ada di depannya. Orang yang hanya mengambil makanan yang ada di depannya itu selalu didatangi rezeki. Kalau ada orang selalu nyebrang tangannya, setengah mati itu cari rezeki tidak mau datang. Itu hikmahnya. Kenapa orang tua dulu kede, ajung paling lima muna, mabelai dalle. Memang begitu. Yang kedua perempuan disuruh makan, jangan buka mulut. Kalau mengunyah begini. Jangan, kecuali masukkan makanan buka mulut. Kalau sudah masuk makanan jangan buka mulut begini. Kenapa? Supaya suaminya senang. Paham? Tidak usah beli obat, bikin rapat apa, cukup itu saja. Itu obatnya. Paham nih? Ya kau demo patah pahagi makum rutongan. Itu kuncinya. Hikmahnya itu luar biasa Pak. Agama ini kalau dikaji, kenapa Rasulullah sebenarnya menginginkan kita makan buah dulu baru makan makanan keras. Punya makanan 40 kali baru telan. Kalau kita opor kiri, opor kanan telan. Wah itu. Wah selesai. Apalagi kalau sudah berlomba sudah. Karena lambung itu tidak boleh kaget. Makan buah dulu baru makan nasi. Kita nanti selesai makan nasi baru makan buah. Terbalik. Kalau makan kurma usahakan ganjil karena jadi obat. Kalau genap tidak obat. Itu sudah diteliti. Coba. Jadi semua hadis itu hikmahnya luar biasa Pak. Bahkan ibu-ibu saya kasih tahu. Cara membuat suami itu jatuh hati kuncinya ada satu. Apa? Setiap Jumat pertama setiap bulan. Kalau subuh Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, subuh Jumat pertama bulan Rabiul Akhir, subuh Jumat pertama di Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Begitu subuh Jumat pertamanya terus. Bikinkan air panas suami, aduk mengikuti arah tawaf, letakkan sendok di tengah-tengah, baca Inna A'tainakal Kautsar. Nanti selesai berputar baru diangkat, baru kasih minum. Sisanya kita ambil sedikit, walaupun satu teguk kita baca Inna A'tainakal Kautsar baru minum. Itu tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Makanya Aisyah sering merengek. Sudah dihafal Bu. Tapi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan Islam, bulan Hijriah, Rajab, satu Rajab, Jumat pertama di bulan Rajab, langsung bikinkan di subuh Jumatnya, aduk mengikuti arah tawaf. Baru baca Inna Anzalnahu. Baru letakkan sendok di tengah-tengah. Jangan angkat sebelum air itu berhenti berputar. Nanti berhenti berputar baru kita angkat. Baru kasih minum. Kasih minum suami, tapi sisanya mesti ada yang kita minum. Itu tidak berfungsi kalau tidak ada yang kita minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu dijamin itu Pak. Tidak bakalan diceraikan sama suami. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau aman, bapak-bapak kalau mau aman, kopi di subuh Jumat pertama habiskan. Kalau mau aman, makanya bapak-bapak kalau mau aman gampang. Subuh Jumat pertama hitung, wah subuh Jumat pertama ini kopi pasti ada isinya ini. Langsung habiskan, pokoknya jangan sisa.
selamat. Makanya Aisyah itu sering merengekkan Nabi, jangan habiskan ya Rasul. Nabi sering main-main. Oh enggak, saya enak sekali, enggak, sisakan saya Rasul. Karena dia tidak ingin kalau ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu kunci. Dihafal Ibu tahu? Surah Al-Kautsar hafal. Kalau tidak hafal Al-Kautsar inna atayna. Hafal inna atayna. Iya, hafal. Siapa yang cinta surah ini kata Nabi, maka dia akan bersamaku di mendapatkan syafaatku kelak. Surah yang paling pendek, Pak. Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintai surah Al-Kautsar, karena surah ini diturunkan khusus kepadaku untuk menenangkan kalbuku ketika anakku berakhir wafat. Itu hatinya Nabi bergejolak karena cintanya kepada anak laki-lakinya. Maka turun surah ini untuk menenangkan hati Nabi. Itu surah Al-Kautsar. Makanya kalau orang sholat baca Al-Kautsar, Pak, jangan khawatir. Itu dapat syafaat. Syafaat. Ada 2 surah. Dan surah ini, Pak, ini obat untuk anak-anak. Kalau ada anak-anak tidak mau tenang, bacakan di telapak tangan. Saya diajarkan guru kemarin begini. Saya ambil ijazah langsung dari Turmusid. Pegang begini. Baru baca inna atayna, tiup. Kemudian letakkan di ubun-ubun. Kalau kalbunya yang tidak mau dengar nasihat, maka tiupan baru letakkan. Suami juga begitu. Ya nang kalakai jamang kali nggak baca inna atayna. Ya kode mau pada memangnya baca sisa di surah Yasin. Masih jamak kampung. Iya. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Kautsar, surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. 2 surah ini, Pak, surah pilihan yang mengangkat derajat Rasulullah, itu bukti. Makanya kalau ada orang masih honor-honor, suruh amalkan ini. Tidak ada orang yang mengamalkan surah Al-Insyirah itu yang anak buah selamanya. Perbanyak. Makanya guru itu kalau sholat Isya dia baca Alam Nasrah dengan Ila fi Quraisy. Kalau sholat maghrib itu kuliah yual kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Itu imam-imam dulu. Kenapa? Karena supaya kalbunya dijaga. Kalau Alam Nasrah dengan Ila fi Quraisy itu tidak ada orang yang bisa mencelakainya. Makanya surah ini biasa dibawa ke sholat sunat subuh. Siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, Alam Tara Kaifa pada rakaat kedua sholat sunat subuh, itu tidak kena penyakit tulang, termasuk lutut dan dengan punggung. Ya kuciakin akan dapat dilengkap ya bangun kita baca. Insyaallah. Tidak kena, sampai tua tidak akan kena. Pak dapat dilengkap itu. Alam Nasrah, Alam Tara Kaifa. Kalau Alam Nasrah dengan Ila fi Quraisy itu tidak ada orang yang bisa mencelakai orang itu dengan niat menjatuhkan. Makanya camat, anggota dewan, bupati, lurah pakai itu. Ya kung katau melo pasolag dalam sangka. Alam Nasrah dengan Ila fi Quraisy. Yang kedua, Alam Tara kuliah yual kafirun dengan Kulullah 3 kali di rakaat kedua. Apa? Seperti bersedekah, emas seperti bumi besar. Itulah makna rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma. Kayak metal. Kalau mau ambil semua gabung. Rakaat pertama Alam Nasrah, baru kuliah yual kafirun. Rakaat kedua di Ila fi Quraisy, Alam Tara Kaifa, baru ketalamanan Pak Burapat diutu papalampe sunga. Kemudian yang kedua tidak akan ada musuh yang bisa mencelakai. Yang ketiga sedekah emas seperti bumi besar. Itu yang disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Kemudian oh ini sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih, Pak. Sebentar, saya persingkat dulu ini. Rasulullah, kalau kita mau dapatkan syafaatnya, mau syafaatnya Rasulullah, yang pertama mimpi ketemu Nabi. Satu amalan yang saya dikasih, Pak, guru tepat pesankan. Kalau kau bisa menahan, tidak marah, tidak jengkel selama 40 hari, kau bisa ketemu dengan Rasulullah. Jadi kodetul kutulai ajak tamacai, ajak tamasusah patapul sona. Jangan pernah marah selama 40 hari. Insyaallah. Cuma kadang kita akan patapul macai sesok.
Natak dua anak nama nokon, moto anak tak kajan nak ceri, suruh dia anak nak ceri topa, oleh anak dia nak diperbangi handu nama ceri topa, suruh anak nama baju lagi macam isi, suruh anak loman macam isi, pureman darah bangi panen nak ceri topa, kalau masih sekolah anak melodi nak ceri si, juk kena anak pakai rei motor nama ceri topa, kena anak rewa pula sekolah lagi nak bangi baju juna macam isi, suruh loman darah nama ceri topa, suruh mati orang loman juna macam ceri topa, angka patapul mati macam isi so. Jadi itu kuncinya. Jangan tahan emosi selama 40 hari. Kalau kanan sudah berdengung, itu sudah isyarat. Rasulullah sampaikan, siapa yang berdengung telinga kanannya, maka saya menyebutkan nama orang itu di hadapan para malaikat. Malaikat bertasbih hingga tembus ke telinga kanan. Makanya ketika telinga kanan berdengung, jangan ditutup. Jangan apalagi tiup. Jangan, biarkan baca basmalah, salawat, kemudian berdoa. Itu disebut langsung oleh Rasulullah. Itu kunci. Yang kedua, ini penting, amalkan dua ayat terakhir Quran surat Taubah, laqad ja'akum, ayat Al-Husn. Baca 7 kali Pak Bu di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Saya amalkan terus itu untuk panjang umur. Yang kedua, awet muda. Yang ketiga, tidak akan kena fitnah dunia. 70 bala yang akan menimpanya itu ditahan. Itu laqad ja'akum yang disebut dengan ayat yang hilang, ayat Al-Husni, azimatnya ulama. Pakai itu Pak, ajarkan ke anak-anak kita membaca itu 7 kali di waktu maghrib, pejabat baca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Kalau guru sekolah ada muridnya banyak, ada santrinya banyak, suruh baca 9 kali, jangan 7 kali, 9. Siapa yang membaca 20 kali dalam satu hari, maka tidak akan mati hari-hari. Itu ulama jamin. Oh, bayangkan, itulah laqad ja'akum itu luar biasa Bapak. Cuma kadang kita tidak mengamalkan. 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Karena Nabi lahir itu kan ada 4 pojok Ka'bah mengeluarkan suara. Pojok pertama qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kemudian yang kedua qul ja'al haqqu sakal batil minal batila kana sahuka. Di pojok ketiga laqad ja'akum. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul. Itulah yang dibaca ketika pindah rumah baru. Makanya orang asal di 4 sudut rumah dia nanti nak kena baca ayat sejajangan dan Nabi tak. Siapa yang membaca itu di 4 sudut rumahnya, namuna tunwa pitawi itu boleh itu nan riab. Itu berapa? Karena itulah yang membuat api di Banua Paris itu padam. Makanya orang tua dulu azan, cuma belakangan orang tidak tahu bacanya, azan saja, padahal itu yang dibaca. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang kedua wa qul ja'al haqqu wa sakal batil minal batila kana sahuka. Itu dibaca pas di sudut dekat dari pintu supaya pencuri tidak bisa masuk ke rumah. Laqad ja'akum itu supaya tidak terbakar oleh api. Kalau qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, supaya rumah itu tenang, kita tempat sejuk, bukan panas. Cuma ya kok biasa ini biasa panas. Kenapa? Potong kuku di dalam kamar, potong kuku di dalam rumah, pantangan. Jin kuku itu panas Pak. Kalau dia tinggal di rumah, kita tidak bisa tenang di rumah. Makanya Rasulullah mengajarkan memotong kuku di luar rumah. Potong kukunya 3 hari, Senin, Kamis, dengan Jumat. Kalau hari Selasa itu tidak bakalan orang itu kalau potong hari Senin itu untuk kemudahan rezeki. Kalau hari Selasa kena penyakit kulit. Pano bisa kena. Hari Rabu itu penyakit menular. Hari Kamis itu yang aman. Hari Jumat juga aman. Kalau hari Sabtu pasti ada darah yang menetes sebelum potong kuku kembali. Makanya ulama kita itu sudah jaga itu. Dan potong kuku itu kan begitu, terunjuk jari tengah, jari manis, kelingking, ibu jari, kembali lagi ke sini, jadi kanan baru ke kiri, kaki juga begitu. Siapa yang melakukan itu tidak akan fakir, tidak akan miskin hingga dia meninggal. Itu kedudukannya. Makanya potong kuku ini sunnah luar biasa Pak. Kalau kita bisa mengamalkan, baru Rasul minta berwudu dulu baru potong kuku. Jangan potong kuku baru wudu. Orang yang ada wudunya kemudian potong kuku yang lepas dari tubuhnya itu tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur. Tapi kalau potong kuku dulu baru berwudu, kebalikan, kan biasa begitu. Terbalik. Kemudian apa sunnah Nabi yang paling gampang Pak? Yang paling mudah menjaga wudu. Itu yang paling mudah, tapi sekaligus paling berat.
Orang yang menjaga wudunya itu harus dijaga malaikat. Saya punya satu amalan Pak, alhamdulillah pernah dapat berkahnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan itu bisa. Saya itu pernah pakai ilmunya guru tak mengatakan kau terlambat kau nak ajenne ko na pemilu baraka na jenne mudapi ya tuatu dalam apa yang kau targetkan. Betul Pak. Tapi lama lagi saya tidak pakai. Waktu itu mati guru tak haji si baco. Saya masih di rumah itu 7:30 pagi. Saya naik motor ke Makassar, sebelum jam 10 saya sudah tiba di Kelapa Tiga. Sampai hari ini saya masih pikir, bagaimana caranya bisa saya sampai. Tidak cukup 2 jam sampai ke Makassar. Saya tidak pernah ada itu, tapi itulah berkahnya wudhu. Saya itu Pak kalau terbilang terlambat pasti saya berwudu, kemudian minta ya Allah berkahnya wudu ini saya ingin sampai tepat waktu, insya Allah. Makanya kalau orang mau pergi terlambat ini, wah sudah pakai itu, insya Allah bisa. Itu wudu itu Pak luar biasa berkahnya. Makanya kalau mau jalan pakai wudu supaya apa? Tidak ada pencopet yang orang itu selamat Pak. Makanya sahabat Nabi tidak ada sejarahnya dihadang kalau pergi sholat subuh. Padahal di situ paling ganas keadaan waktu itu. Sholat subuh dan jalan kaki 2 jam baru tiba di masjid. Tapi tidak ada sejarahnya dihadang di tengah jalan. Kenapa? Karena wudhu. Makanya pelihara wudhu kalau mau selamat. Itu kuncinya. Yang terakhir, penutup. Kalau tidak ada cara maku dari awal sampai akhir kita disambil, ini salawat kita ambil. Ada satu salawat Nabi itu cukup diamalkan 11 kali di waktu maghrib, 11 kali di waktu subuh. Rezeki itu seperti air hujan, si tumpu-tumpu dalek. Salawatnya pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal apa lagi? Saya ulangi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Kalau tidak baca itu Pak 11 kali, tunggu menjelang matahari terbenam. Matahari terbenam, menjelang sekitar 7 menit sebelum matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, baca wasyams wal laili al falak dan an-nas. 4 suku. Asyams wal laili al falak an-nas. Itu dijanjikan rezekimu akan datang seperti air hujan. Tapi maghrib, mau maghrib 7 menit sebelum maghrib baca itu. Kalau penjual-jual itu saja kita pakai. Tapi saya kasih tahu, kalau buka jualanmu baca sholawat. Mau tinggalkan baca sholawat. Karena orang yang baca sholawat itu kalau menjadi saksi. Sholawat itu syafaat. Siapa yang banyak sholawat maka Allah akan memberikan ampunan. Karena itu kuncinya. Kalau ada rezeki tak naik ke tanah suci, datang ke Madinah, ziarahi makamnya Rasulullah, laporkan diri kita. Saya datang dari Sulawesi Barat jauh-jauh, datang menziarahimu ya Rasulullah. Aku mohon kepadamu, mintakan ampun segala dosaku di hadapan Allah. Karena Allah yang janjikan, ketika engkau Muhammad yang memintakan, pasti aku akan ampuni. Fastaghfirullah. Ada orang tidak punya keturunan, suruh suami istri datang ziarahi makamnya Nabi, lakukan ibadah umrah, datang di makamnya Rasulullah. Kemudian ke situ kita minta kepada Rasulullah, mintakan aku di hadapan Allah supaya saya bisa punya keturunan ya Rasulullah. Itulah disebut dengan umrah hajat. Kalau masih tidak bisa lakukan itu, cari 7 orang miskin di kampung ini, pasti banyak 7 orang miskin di tempat ini, kemudian sedekahi pada hari Jumat, minta dia mendoakan kita. 7 orang miskin berdoa di hari Jumat mengalahkan 40 ulama. Itu yang kalau mau tembus. Kalau masih tidak bisa, kenapa kita sering ziarah ke makam para wali? Di sini banyak para makam habaib, makam wali-wali Allah, Guru Kiai Muhammad Tahir, Imam Lambeo, datangi kuburan, bacakan doa, bertawassul, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku berkah, berikan anak-anak dan keturunanku berkah sebagaimana berkah yang kau berikan ulama ini. Jangan bilang opo ngenu, jangan. Itu namanya tawassul.
yang dibolehkan bacakan Fatihah, kirimkan doa, baru minta kepada Allah. Ipung talinga kasih baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talinga taubat ritai. Saya kalau ke Makassar pasti singgah di makamnya Gurunta Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle. Kecuali betul-betul sibuk, tidak ada waktu atau ngikut ke mobilnya orang, saya tidak singgah. Kalau jalan sendiri pasti saya singgah. Kecuali saya lupa, biasa lupa saya kembali lagi. Kenapa? Saya yakini betul Gurunta itu adalah wali Allah. Di Tanah Mandar ini banyak sekali para wali-wali Allah. Sampai hari ini masih banyak. Makanya Gurunta Habib Qom Makkah, Mursyid Tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari itu sering sekali ke sini. Beliau itu ulama kita, mursyid yang kosong. Itu luar biasa beliau. Itu cucu dari Muazzis Nahdlatul Ulama. Makanya kalau beliau hadir sempatkan waktu menyambung sanad. Itu murid langsung Habib Lutfi. Pindah ya. Tuh beliau. Kita bersyukur ada ulama kita banyak di Tanah Mandar ini banyak. Makanya serius beliau ke sini mengkoneksikan diri para wali, para habaib di sini. Makanya saya kalau beliau sudah masuki kampung itu saya takut sekali masuk. Saya banyak mengambil ilmu dari beliau. Banyak beliau ketika beliau datang saya pasti minta untuk didoakan. Kenapa? Takzim saya kepada beliau. Beliau adalah zuriyah Rasulullah, cucu Rasulullah, dari keturunan jalurnya Rasulullah. Makanya ketika dia datang itu membawa keberkahan. Saya ini hanya menyambungkan Rasulullah, hanya sholawat. Beliau itu punya di darahnya mengalir darah Rasulullah. Itu sanadnya nyambung ke situ. Makanya saya bilang orang Mandar ini Pak, orang Sulbar ini bersyukur sekali berkah di tempat ini banyak. Walaupun banyak masalah muncul, ya begitulah umatnya Nabi. Yang nyerempet banyak, yang ini banyak, tapi insya Allah keberkahan. Yang saya sampaikan ini tadi silakan pakai itu Pak. Kalau masih tidak bisa ambil itu salawatnya juga susah, gampang aja bawa nata susai pada tarupa tahu, itu selesai persoalan. Ida tiasa rahmatan lil alamin. Bu iman aja tasusay mamuta. Pakalampi baca ala rokok mapat dinutu na tawo ito nila gomobi. Makmung aja tasusay imata. Napay taluaya na baca tulima semen. Betuangan na roko no. Aja. Pacama aja tasusay masyarakat ka. Asosotuli ang parang asosotuli noko. Siga pajana. Tapi masyarakat aja tasusay pacama. Matala roko soso. Masinga pajak din yali padala soso malikota. Iya, kan begitu. Ustaz aja tak selesai jamaata, macara macam apa aja. Si seledutu na tahu memang mapati ni demo pada me paja. Ini jamaah aja tak selesai ustaz napa ni mamane macara atau cengali ni jam. Begitu, lakai aja tak selesai deneta. May parente macam ni dia di balanca. Bayi ni aja tak selesai lakai ta. Makok ni di jam pagi. Itu yang mega. Ano na sa ay matakoki mana ini yang bahaya. Na iya roni ini kuminri syahwat na pa sitang nga otak na makan. Demito na normal. Makanya tadi kira kantor ada masalah. Di taling 90% perceraian terjadi karena tidak sempurna istri melayani suami. Itu persoalan masalah. Tanya hati-hati, jaga ilalilah kita, apalagi bahaya sekarang. Batu biasa sandala ini nau tahu, sepatu ini nau tahu, motor ini nau tahu, ulang, ya mak papa, namulah kay ini nau tahu. May kapangalakai. Karena perbandingan penduduk wanita laki-laki 1:7. Kalau ada menikah 1, ada 6 tidak dapat bagian, dia tiga ke janda. Janda itu magalak tuminaw lakai. Apalagi itu 5 galak mati itu nas aku pengen dimanja, itu bahaya. Itu kagak kowe. Tamu ko kamarai patu lampu nampo mabaju kensi napatu HP na napamatit aku pengen dia padahal matoni napagkataw paduda aku pengen memanjami si runto. Makanya hati-hati bikin status. Kadang-kala bikin status Pak, hatiku hancur berkepik-kepik, aku menyesal padahal cokin na mati. Hati-hati, saya wasiatkan. Banyak bu, urusannya orang dia tahu. Kayak anu matu nubalo ko Pedra, mapadiwatan anu ko Jakarta, purna bo sa pere anu ko Kalimantan, mapadiisi anu ko Parepare, ang kaya anu ko Sidra mapadiwatan, padang kelaki ni jamba-jamba din isang. Urusan naman ang itaw inisang. Yan na may kabicawa may kanakana.
Pak Burana Rone Cidini. Dia ko batakoi pole gal kantor roe, batakoi pole pasai, batakoi pole majama, kapalyo ko popata tanpa pelapis. Langsung lehernya. Kalau dia tidur 10 menit itu lebih besar padilanya, pada abdalnya, lebih senang dia daripada tidur 1 jam, 3 jam di tempat tidur. Itulah cara istri Rasulullah mengobati kelelahannya Nabi. 10 menit dia tidur di paha Rasulullah, itu kualitasnya luar biasa. Tatesi garebab. Suami kalau dia baring di paha istri, garuk kepalanya saja begini sambil membaca salawat, 5 menit itu dia sudah tidur. Di tempat tidur bisa setengah jam tidak tidur. Kenapa? Nabi sudah